Menurut saya ya, mungkin ini strategi Pak Prabowo ingin mengikat ini semua, dikurung dulu di bawahnya, lalu nanti dia gempur pelan-pelan. Ada yang menarik dari analisis Pak Mahfud MD di kanal YouTube-nya. Ia menjelaskan bagaimana Presiden Prabowo mengurung para koruptor dalam satu karung agar mudah dikontrol. Menariknya, strategi ini ternyata sudah dilakukan Presiden Gus Dur selama menjadi Presiden keempat Indonesia. Lantas, bagaimana caranya? Menurut Mahfud, para koruptor yang memang sudah terendus kasus hukum sengaja dimasukkan ke dalam kekuasaan menjadi bawahan presiden. Inilah yang dinamakan dengan strategi mengurung dalam satu karung kekuasaan agar mudah dibidik dan dikontrol. Setiap langkah mereka diamati dan dikontrol langsung oleh orang-orang presiden maupun oleh presiden sendiri. Sehingga jangan heran jika orang-orang yang selama ini dianggap sebagai teman presiden satu persatu mulai diincar lembaga penegak hukum. Salah satu contoh nyatanya adalah Ridwan Kamil yang rumahnya digeledah oleh KPK. Untuk lebih detailnya, simak penjelasan Pak Mahfud berikut ini. Memahami coba ya, berandai-andai. Mungkin nih sebenarnya niat baik dari presiden untuk melakukan sesuatu pada saatnya. Karena begini misalnya, presiden membuat statement, di pemerintahan saya tidak boleh ada koruptor. Tangkap koruptor, kejar koruptor, dan benar kan? Banyak koruptor yang ditangkap kan? Pagar laut itu diungkap, timah diungkap, Pertamina diungkap, yang tidak masuk akal bagi saya kalau tidak tanpa izin presiden. Bahkan terakhir ini teman Pak Presiden sendiri udah mulai diodak-aduk nih Pak RK ya. RK sudah mulai digeledah dalam kasus bank BJB. Bank Jawa Barat gitu. Itu kan bagi saya enggak ini ya, kok bisa ya? Berarti presiden ini sungguh-sungguh gitu. Jadi dari satu segi presiden ini nampaknya sungguh-sungguh dari sini. Tapi mengapa kemudian di segi lain presiden ini kok melakukan dua hal yang menurut logika hukum itu seharusnya tidak dilakukan. Apa itu? Itu orang-orang di kabinetnya yang punya indikasi korupsi dan ugal-ugalan itu dibiarkan. Padahal dugaannya dulu sudah pernah keras dipanggil ke KPK dengan ini. Kenapa itu tidak diklirkan? Dipanggil ke Kejaksaan Agung, tidak diklirkan. Semuanya malah dirangkul masuk ke kabinetnya. Sehingga dari segi ini saya mengira begini nih. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya diharapkan kalau ini dianggap bukan strateginya Pak Prabowo. Menurut dugaan Jaya, Pak Prabowo ini ingin meletakkan kekuasaan dulu di bawah dia. Oleh sebab itu dulu yang ngeritik dia itu kan sekarang jadi pejabat semua tuh. Tidak ada yang ngomong lagi. Yang dulu pokoknya haram Prabowo jadi presiden. Republik ini akan ambruk kalau Prabowo jadi presiden. Sekarang jadi wamen, jadi staf. Itu masih ada. Kepala badan gitu-gitu ya. Masih ada tuh anunya, jejak digitalnya, masih ada gambarnya. Itu diletakkan, diangkat semua di bawah Pak Prabowo. Dua mantan presiden diletakkan di bawah Pak Prabowo di Danantara. Menteri-menteri banyak tuh yang bermasalah masuk. Menurut saya ya, mungkin ini strategi Pak Prabowo ingin mengikat ini semua, dikurung dulu di bawahnya, lalu nanti dia gempur pelan-pelan. Seperti dulu Gus Dur kan pernah melakukan strategi itu. Gini Pak Mahfud, masukkan aja ke sini dulu, lalu angkat ke atas biar dipanah dari bawah oleh orang-orang gitu. Itu kata Gus Dur. Gus Dur dulu begitu ketika membentuk sesuatu.